Oke teman-teman, tadi kita banyak belajar tentang materi dan dari materi itu kita juga nanti akan mempelajari. Jadi setelah ini kita akan mempelajari tentang sistem periodik unsur. Hanya saja sebelum kita belajar tentang sistem periodik unsur, kita perlu tahu dulu nih kenapa sih kok klasifikasinya bisa seperti itu gitu. Dan klasifikasi ini salah satunya nanti ditentukan berdasarkan sifat dari si atom-atom itu sendiri. Dan salah satu sifat yang akan kita pelajari adalah berkaitan dengan elektron. So, hari ini kita nggak akan belajar tentang sistem periodik unsurnya, kita akan lebih banyak belajar tentang apa saja sih komponen dalam suatu atom. Jadi dari komponen atom ini nanti kita bisa mengetahui apa sih sifat atau karakteristik dari atom tersebut sedemikian hingga bisa diklasifikasikan seperti menjadi sistem periodik unsur. Nah, komponen atom itu sendiri teman-teman berdasarkan hasil riset yang dilakukan ilmuwan-ilmuwan zaman dulu kala gitu ya. Jadi ada 3 komponen utama dalam atom. Nah, komponen yang pertama itu ada yang namanya proton, ada yang namanya neutron, dan ada yang namanya elektron. Jadi mereka melakukan penelitian sedemikian rupa sampai akhirnya mereka mendapatkan kesimpulan bahwa secara struktural di dalam suatu atom itu ada namanya inti atom dan ada namanya kulit atom ya. Jadi ada yang namanya inti dan ada yang namanya kulit. Nah, di inti ini tadi jadi akan terdapat proton dan neutron secara sekaligus. Jadi kira-kira nih ya, kalau dibuat gambarannya itu kira-kira begini nih. Ini misalnya ada proton dan ini ada neutron. Nah, maka di dalam inti susunannya kira-kira begini, ada proton jadi mereka akan bergabung satu sama lain di dalam inti gitu. Jadi ada protonnya, ada neutronnya. Sementara itu teman-teman, di luar di kulit itu akan ada elektron. Elektron ini dia akan mengitari di sekitaran kulit ini tadi gitu. Dan jumlahnya akan bergantung dengan si atom tersebut. Contoh misalnya atom yang sering banget kita temuin dalam kehidupan sehari-hari, yaitu atom karbon. Kalau disimbolkannya hurufnya C. Nah, C ini dia memiliki dia memiliki 6 elektron. Jadi kira-kira dia punya 6 elektron dan punya 6 proton juga gitu. Dan dia punya 6 neutron. Angka-angka ini nggak perlu kalian hafal karena angka-angka ini sebenarnya sudah baku. Dan memang sudah ditetapkan kalau karbon itu sekian berdasarkan hasil penelitian. Oke, kembali lagi ke struktur. Jadi kira-kira untuk C ini sendiri, kira-kira gambaran tentang komponen atomnya adalah kira-kira begini teman-teman. Kalau ada protonnya punya 6, artinya di sini kira-kira akan ada 6. Ini misalnya saja ya. Kemudian neutronnya juga ada 6. Dan akan ada elektron sebanyak 6 juga gitu. Tapi nanti lebih jauh kita akan belajar bagaimana elektron ini disusun. Tapi yang jelas teman-teman, dari sini kita bisa mengetahui bahwa karbon itu punya 6 elektron, 6 proton, dan 6 neutron. Kalau atomnya berbeda, tentu jumlah protonnya berbeda, jumlah elektron berbeda, dan jumlah neutronnya pun berbeda.
Dari perbedaan-perbedaan inilah kemudian disusun tabel sistem periodik unsur seperti yang akan kita pelajari nanti.